Oke, selamat datang di channel Sumindra. Di video kali saya lanjut lagi untuk review iPhone XR ini setelah diupdate ke iOS 18.5. Dan ya, jadi seperti yang lihat di layar ini, iPhone XR saya ini udah bisa kelihatan untuk kapasitas maksimum atau baterai health-nya. Cuma di sini tulisannya kapasitas maksimum ya, bahkan dulu baterai health dah. Udah ya, kesehatan dan pengisian daya baterai ya. Intinya ini adalah baterai health, jadi baterai health-nya di 96%. Kemarin 97 guys, pada saat pertama install iOS 18.5. Sekarang udah berkurang 1% lagi. Entahlah. Dan di sini ada pesan baterai penting. Ya, jadi tetap ada tulisan pesan baterai penting di sini guys ya. Walaupun dia udah diupdate ke iOS 18.5, tapi di sini baterai health-nya ini muncul. Ya. Kenapa dia masih tulisan seperti ini? Karena ya ini kan bisa baca sendiri untuk tulisannya di sini. Ini tulisannya dia tidak dapat memverifikasi keaslian baterai Apple dari iPhone ini. Detail dari baterai ini mungkin tidak akurat. Jadi maksudnya adalah kemungkinan yang kalian lihat di sini, kemungkinan ini presentasi baterai ini nggak sesuai sama yang terlihat di sini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin untuk kapasitas maksimumnya pun di sini dia nggak akurat ya. Jadi intinya begini, ini kan baterainya posisinya di 28%. Ya. Kemungkinan ini mungkin baterainya cuma ada 2% mungkin atau 10%. Dan kadang-kadang HP ini juga muncul masalah baru ketika saya di iOS setelah saya update ke iOS 18.5 guys. Dan saya pergi ke tentang ponsel, kalian kan kasih tahu apa itu masalahnya. Ya. Nah ini ya, ini dia udah pakai iOS 18.5 tuh. Kemudian untuk di bawah sini dia masih ada taruh. Oh, riwayat dan komponen servisnya dia dipisah ya kalau di iOS 18.5. Jadi ada dua di sini tidak diketahui, jadi baterainya ini nggak dikenal. Kemudian Face ID-nya ini masih tetap tidak bisa ya, TrueDepth-nya rusak ya. Kemudian ada satu error, dan ini saya sengaja buat di presentasi baterai HP ini yang masih di bawah 30, karena errornya ini muncul pas presentasinya sisa-sisa segini guys. Presentasi baterainya sisa-sisa segini. Kemarin juga begitu, sekitar 2-3 kali itu errornya. Yang ini satu kali tadi di pas baterainya di 29%, dan ini udah 28. Saya coba main-mainin, siapa tahu nanti muncul lagi errornya. Jadi errornya itu HP-nya itu tiba-tiba gelap dan restart sendiri guys, gitu. Pada saat posisi baterai di bawah 30%. Nah ini berapa ini? Ini di 28%, dan saya coba mainin terus sampai dia nanti langsung restart sendiri, gitu guys. Dan kelihatan errornya. Oke, jadi kita cek dulu sambil nunggu HP ini mati. Muncul errornya lagi. Kita cek dulu untuk analisis apa namanya? Analisis peningkatan. Ya, jadi kita cek untuk apa sih namanya, panic attack-nya. Jadi sekarang bukan panic base kayak yang kemarin itu, yang pas saya HP ini tiba-tiba mati ya guys. Itu masih panic base. Sekarang ini udah HP ini udah berapa kali kena panic attack lagi. Saya nggak tahu namanya juga, mungkin HP ini sering dibongkar kemudian di custom housing gitu kan. Ini custom housing ke iPhone 13 ya. Jadi ya mungkin jadi gampang kena masalah, entah mungkin kena air dikit aja dia langsung error kayak kemarin yang saya bilang. Nah ini saya ketik sini panic pull apa panic attack bisa sih. Ini fokus enggak ini kameranya. Panic. Wah ini banyak banget sih panic pullnya, kalian bisa lihat. Tuh, ini tanggal 15 ya. Ini hari ini guys, hari Minggu. Wah ini kaget, saya kira apa ya, malah iklan ya. Oke guys, tadi tuh tiba-tiba muncul iklan di background api saya. Nah, ini mungkin ada yang klaim lagi saya pakai background api ini. Ini ada di YouTube gratis ya, jadi jangan ada yang klaim background api seperti ini.
Oke, ini ya gitu. Saya kembali lagi ke sini. Jadi panic fullnya di sini baru aja terjadi hari ini satu kali. Dan kemarin di tanggal 14 itu terjadi 3 kali. Kemudian tanggal 13 itu terjadi 2 kali. Kayak ini saya nggak tahu kapan nih. Tiba-tiba ada aja. Itulah guys ya. Dan ini saya coba mainin belum ada mati. Siapa tahu dia mati ya. Saya akan coba buat internetan atau bagaimana. Soalnya ini saya review review iOS 18.5 ini ya, sama aja sih kayak di HP-HP lainnya yang kebanyakan ya. Tuh tampilannya berubah, jadi untuk datanya dia nyambung sama Bluetooth seperti ini. Ada WiFi, AirDrop, ya, Bluetooth, data seluler, dan kebanyakan data di sini guys. Nah, data di sini, tuh, 4G ya. Jadi ini tetap dapat sinyal karena ini HP sinyalnya permanen guys, jadi nggak bakal hilang seharusnya ya, kata orangnya sih permanen. Saya nggak tahu permanen di sini apa beneran permanen atau cuma berapa bulan atau mungkin di unblock permanen, itu saya nggak tahu juga. Dan untuk tampilannya seperti ini guys. Jadi control centernya ini ada beberapa tampilan. Nah, misalnya kita tarik control center seperti ini, set. Nah, kita geser, set. Nah, dia nggak langsung ketutup, jadi dia bakal nampilin beberapa control center seperti WiFi, seperti jaringan. Nah, ini jaringan, entah itu WiFi, AirDrop, data seluler, Bluetooth. Kita geser lagi, ini bakal munculin musik seperti ini. Kemudian kita geser lagi, baru dia keluar control center gitu guys. Kemudian di bagian sini kita tahan ya. Nah, ini edit ya, udah pencet edit. Yang mungkin saya udah tahu sih ya, saya mau jelasin lagi sebenarnya, karena mungkin ada ini udah itu udah pernah dijelasin, kamunya aja yang telat ya. Sorry guys, saya juga baru update gitu. Saya juga baru punya iPhone XR gitu kan, dengan 1000 masalah dan dan berbagai macam panic attack ya di HP ini. Saya sih macam-macam. Mau custom hosting lah macam, habis uang saya guys. Baru HP-nya error juga tetap. Oh iya, saya lupa tadi apa Trutunnya ya. Nah tuh Trutunnya juga balik ya guys, jadi bukan cuma baterai health-nya. Kemarin kan baterai health-nya strip sebelum diupdate, sekarang ini udah kelihatan. Dan juga untuk Trutunnya di sini nyala dan bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Saya lebih suka dinyalakan, jadi kelihatan kayak kelihatan aja kalau layarnya itu lebih apa ya, bagus aja sih menurut saya. Kalau agak dia mengikuti tone warnanya ngikutin sesuai sama kecerahan layar atau kecerahan ngikutin sesuai sama cahaya sekitar ya, seperti itu. Kita lanjut lagi di bagian ini tadi, edit, sesuaikan ya. Jadi di bagian sini ada beberapa pilihan. Jadi ini terang, kemudian gelap, depo gelap seperti ini ya. Jadi background wallpapernya ikut gelap otomatis. Nah, kalau untuk otomatis ini nanti misalnya jam tertentu pas mode gelapnya aktif, ini ikut berubah jadi warna gelap seperti ini. Nah, kalau misalnya otomatis ya. Kalau misalnya siang ya seperti ini biasa aja. Kemudian di sini ada yang berwarna. Jadi dia bakal ngikutin action color dari enggak sih? Nah, itu action color ya. Action colornya atau manual diubah di sini rupanya. Kalau saya sih pilih yang otomatis aja ya guys ya. Kalau misalnya malam dia jadi gelap temanya, kemudian kalau siang ya udah yang biasa aja seperti ini gitu. Dan untuk fitur-fitur yang lain seperti kamera ya, untuk kamera ini sama aja, nggak ada perubahan. Nggak mungkin dia tiba-tiba bisa wide angle. Rekaman juga sama aja ya, di HD 60 bisa diubah ke 4K 60 juga ya. Panic attack ini saya bingung, malah belum mati ya ya. Saya mau kasih lihat pas mau direkam malah dia nggak ada mati. Kemudian nanti mati, kita coba hidupin aja sambil nyambungan ke WiFi kalau jadi yang mati. Basiran coba buat buka-buka Facebook apa ya gitu guys. Nah, ini grup iPhone juga ada di sini. Saya bisa nanya-nanya juga di sini sih. Saya belum nanyakan masalah ini sih guys, tapi kemungkinan paling mereka jawabannya ya itu baterainya perlu diganti dan lain-lain ya. Baterai ini masalahnya masih baru ya guys ya, masih awet baterainya. Cuman nggak tahu kenapa pas di 30% ke bawah dia sering restart gitu. Nah, ini tuh misalnya baterai health-nya aja masih 96 gitu. Kemarin di 97, tiba-tiba kurang dalam sehari. Saya update ya kapan ya, saya lupa. Hari Sabtu apa hari Jumat ya, saya lupa saya. Saya juga lupa nih, nanti saya nggak mau lupa orangnya soalnya. Dan ini belum ada mati sih. Kemarin ada 3 kali mati pas dia baterainya di 33% kan, 34% gitu.
sampai 3 kali. Ini sampai 26 pun dia belum ada menunjukkan meningsoy ya, belum mati dia, aneh. Nah, kemudian kemarin juga saya udah tunjukin kalau Face ID-nya ini tidak ada tulisan true depth-nya mati, cuman di sini dia tetap pada saat kita paksa buat Face ID dia nanti ada tulisannya true depth-nya itu bermasalah ya guys ya. Jadi ya udahlah sama seperti iPhone yang Face ID off gitu. Tapi saya herannya di True Tone-nya sih tetap on loh guys. Jadi kayaknya masalah True Tone yang off ini biarpun kita bakal ganti LCD kok sampai kapanpun, kayaknya mungkin di iOS 18.5 nya True Tone nggak bakal hilang guys. Biarpun kalian ganti LCD ya, sepertinya karena katanya data True Tone itu udah nggak lagi di LCD, jadi dia itu ada langsung di iPhone atau iOS-nya guys, seperti itu. Karena udah nggak dipisah data True Tone-nya, jadi kemungkinan kalau misalnya kita update iOS nanti True Tone-nya maksud saya ketika kita nanti ganti LCD ini True Tone-nya bakal tetap muncul biarpun kita ganti LCD sampai berkali-kali. Seperti itu. Paling yang membedakan itu di bagian beberapa menu utama. Jadi itu dia dipisah, misalnya kayak yang umum ini dipisah lagi jadi seperti ini guys. Jadi dia lebih rapi ya. Jadi ada logo umum di atas. Biasanya kan kalau misalnya dibuka ini kayak cuman kayak gini doang, jadi nggak ada logo pengaturan umum seperti itu. Untuk nada dering ini kayak nggak jauh beda ya guys, nggak tuh gitu ada perubahan. Misalnya nada dering masih tetap kayak gini, kemudian catatan atau kayak gini masih sama untuk pesannya. Pesan baru sama aja ya, nggak ada perubahan. Peringatan default ini apa ini? Oh, ribbon ya, sama aja ya. Kan kemarin kan untuk di iOS 16 sama iOS 17 itu ini nggak ada ya. Untuk di iOS 17 di iOS 16 ini pemberitahuan nggak ada, atau nada dering pemberitahuan ini nggak ada. Dan di iOS 17 nya itu nggak bisa dipilih atau nggak bisa diganti. Di sini bisa. Nah, tuh mungkin belum pernah ngecek lagi sih untuk nada deringnya. Intinya peringatan defaultnya di sini bisa diganti kalau di iOS 18.5. Kalau di iOS 16 kayaknya nggak ada pilihan sih guys. Setahu saya koreksi lagi kalau misalnya saya salah guys. Soalnya saya udah lama juga nggak pakai iPhone ya. Sekitar berapa bulan yang lalu saya pakai iPhone. Terakhir kali itu di iPhone XS Max ya. Sekarang malah downgrade di iPhone XR gitu, dan HP saya juga downgrade ini jadi Samsung Note 20 Ultra. Entah ini bisa bilang di downgrade atau enggak, karena prosesornya kan ini pakai Exynos yang belum 5G, dan Mi 11 saya kemarin itu udah pakai Snapdragon 888 yang 5G. Cuman untuk dari segi kamera bagusan Note 20 Ultra saya sih. Oke, seperti itulah ya. Kemudian apa lagi nih untuk baterai? Oh iya, ini guys untuk tampilan dari volumenya ini biasanya kan dia di sebelah mana ya kemarin dia? Sini apa sih dia? Saya lupa. Sekarang jadi di atas tuh. Kalau misalnya kita ubah global volume aja di atas tuh. Aduh. Ini nih jeleknya guys. Jadi saya kan habis custom hosting ke iPhone 13 Pro, iPhone 13 biasa. Kan muncul iklan lagi guys. Biarlah background apinya banyak iklan juga rupanya. Intinya jadi ini custom hosting iPhone 13 ya untuk SR. Jadi ini casingnya pun saya pesan online guys. Jadi Jadi ini casingnya ini nggak ada kalau kalian beli di counter ya. Ini memang sengaja dibuat untuk custom hosting ya. Jadi tombol volume ini agak gampang kepencet gitu guys. Saya nggak tahu. Tombol power ya, buat tombol volumenya nggak terlalu sih. Ya seperti itulah intinya guys untuk iOS 18.5 di iPhone XR ini. Dan ada satu lagi yang saya bahas ya. Di sini di bagian LCD-nya ini, jadi ini makin parah. Kayaknya garisnya makin banyak nih. Saya coba zoom. Nah tuh, kayaknya garisnya makin banyak guys. Tuh, ya. Kalau di zoom dia kelihatan tuh. Ya udah entah berapa udah garisnya itu ya. Cuman kalau dilihat secara langsung ini kayak nggak ada garis guys. Beneran, kayak nggak ada garisnya. Kemudian untuk yang tampilan untuk fitur-fitur lain untuk di iOS, saya nggak tahu ya. Oh ya, untuk jarak layar ini nggak bisa berfungsi karena ini Face ID-nya off.
Dan ya fitur kayak gini juga ada sih di iOS 17. Ya kayaknya mungkin itu aja sih, saya nggak bisa terlalu ngasih tahu banyak-banyak. Dan ya kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Dan ini HP-nya kok nggak mati ya guys. Ini dia direkam dia nggak mati, cobalah matilah kau. Yuk, saya nonton TikTok nih, aneh guys. Sebagai dia denger musik ya, kalau ini kelihatan errornya. Ntar copyright bro. Lah kok saya lupa copyright, ngapain saya denger musik ya. Elah, nonton YouTube lah ya, intinya YouTube yang nggak ada copyright ya. YouTube nggak ada copyright. Tuh kan kepencet guys, ini nggak sengaja kepencet ini. Tombol powernya terlalu apa ya, gampang kepencet kalau misalnya pakai Cosmo case. Nah ya, belum ada mati ya. Saya coba lagi, apakah dia mati? Aneh, kok nggak ada mati? Oh ini betul channel saya Jemoin. Kita lihat apakah ada yang komen ya. Oke guys, jadi setelah saya coba mainin dan lain-lain, ini baterai sudah sisa di 24% dan belum ada error, belum ada mati atau restart HP-nya. Ini saya bingung, giring direkam dia nggak ada restart, apa maunya ini guys? Nggak ada restart. Coba ayo restart kau. Apa nih, kalau udah direkam baru nak mau restart, kira nggak direkam. Intinya kalian udah lihat panic attack-nya tadi, jadi ya kalian mungkin udah tahu itu panic attack apa ya. Kadang susah sih dicek ya itu panic attack apa. Biasanya ada orang pinter yang ngerti sih, bisa aja gitu ya. Intinya itu guys untuk video kali ini. Jadi untuk turunnya on, baterai health-nya kelihatan walaupun tetap ada pesan penting di baterai yang tidak dikenali. Dan pada saat di bawah 30% atau sekitar 33% ke bawah itu HP-nya tiba-tiba restart sendiri gitu. Dan saya nggak bisa tunjukin di sini karena HP-nya kok nggak ada restart ini. Saya sengaja nggak ngecas HP ini supaya nanti kelihatan restartnya, tapi sini nggak restart malah. Ya itu ya, betul sahabat. Kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.